Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Pak Azam. Pagi Mas Sotiar, Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat, walafiat sehat. Baik sahabat Kointos, ini Pak Azam kita mau coba launching podcast pertama kita nih Pak Azam. Judulnya sih kita kasih nama Kointos. Jadi kita harus tos dulu Pak. Oke, terus dulu kita. Kemudian kenapa saya kasih nama Kointos itu karena koin itu Pak begini Pak. Kita tuh selalu melihat bagian permukaan aja. Oke. Nah sebenarnya ada di dalam yang sering kali kita nggak lihat. Oh, Nah, dengan keilmuan Pak Azam di berbagai kesempatan, saya ngelihat Bapak tuh melihat banyak tidak hanya yang tampil di permukaan, tapi juga di dalam. Nah, gitu ya? sayang kalau ilmunya gitu itu cuma dikonsumsi kita doang. Nah, kita harus sampaikan ke publik Baik, bahwa baik. di balik koin itu banyak banget yang kita tidak tahu dan mestinya mereka teredukasi. Itu sih Pak goalnya kita untuk podcast kita. Oke. Hopefully ini bisa punya manfaat buat rekan-rekan sahabat Kointos semua. Oke. Amin. Pak Azam ini ada isu yang menarik nih baru-baru ini. Mungkin beberapa minggu yang lalu ya Pak, kejadian mengenai bank di Amerika Serikat, Signature Bank, kemudian Silicon Valley. Tiba-tiba nih fenomenal, jebret langsung collapse. Sementara kita orang publik kelihatannya nggak ada indikasi apapun yang membuat bank ini tiba-tiba bisa collapse gitu. Nah, apa nih Pak? Menurut pandangan Pak Azam mengenai situasi yang terjadi seperti itu? Ya gini Mas Sotiar, sebetulnya kalau dibilang tiba-tiba enggak juga ini, enggak tiba-tiba, udah bisa diramalkan dari jauh hari. Memang yang kolaps bank apa, perusahaan mana enggak sedetail itu, tapi bahwa ekonomi menuju krisis itu sudah bisa diprediksi dari jauh, gitu ya. Dan di berbagai kesempatan di kuliah, di acara-acara seminar sudah berulang-ulang saya menyampaikan bahwa tahun 2023 itu akan banyak krisis, terutama Eropa dan Amerika itu kelihatan ya. Tanda-tanda itu jelas sekali, mulai nampak terbaca itu kira-kira bulan Maret Februari tahun 2022 ya, itu sudah menunjukkan tanda-tanda. Jadi setahun yang lalu sebetulnya udah kelihatan bahwa ekonomi kelihatan udah mulai menurun gitu ya. Tanda-tanda menurunnya udah kelihatan meskipun pada waktu itu ekonominya belum menurun gitu ya. Kita menyebutnya tandanya itu namanya leading economic index ya. Leading economic index untuk Amerika itu sudah mulai turun. Leading economic index untuk Eropa itu sudah mulai turun. Leading economic index untuk Jepang turun. Jadi sebetulnya kalau sekarang Amerika atau Eropa terkena krisis itu udah terbaca dari setahun yang lalu. Dan di berbagai kesempatan saya kira ekonom-ekonom dunia sudah mulai mengatakan bahwa tahun 2023 itu akan banyak masalah. Itu kita sudah menduga. Kira-kira gitu Mas Fatia. Leading economic index itu bicara apa Pak sebenarnya itu? Namanya leading berarti awal ya, mendahului ya. Index itu berarti gabungan. Leading economic index itu adalah semacam tanda-tanda untuk melihat ekonomi ke depan seperti apa. Gitu. Jadi dengan bahasa yang gampang dipahami orang barangkali ya. Saya orang dari Klaten ya, kaki Gunung Merapi. Jadi kita tahu lah kalau Gunung Merapi mau meletus itu ada tanda-tandanya gitu. Jadi pertama dimulai dari ada suara bergemuruh gitu ya dari arah gunung gitu. Kemudian setelah itu muncul gempa berulang dan makin sering gitu, gempanya makin besar. Habis itu nanti ada binatang-binatang turun dari gunung. Nah, kalau udah binatang buas turun dari gunung itu tanda bahwa gunungnya mau meletus. Gitu. Jadi orang pada lari meninggalkan gunung itu bukan karena takut pada binatang buas. Binatang buasnya ada dari dulu gitu ya. Tapi karena itu tanda bahwa gunung sudah mau meletus gitu. Nah, itu juga sama di dalam ekonomi, kalau mau terjadi krisis itu tanda-tandanya kelihatan dari jauh, bisa dibaca. Nah, leading economic index inilah yang menjadi tanda atau penanda atau kita menyebutnya early warning system ya. Sistem deteksi dini bahwa dunia mau mengalami krisis, itu udah kelihatan dari jauh. Gitu, Mas. Itu apa indikatornya Pak sampai kita bisa tahu bahwa mungkin banyak ya kumpulan-kumpulan indikator ya, yang ada di jadi situ? namanya indeks itu adalah gabungan dari banyak indikator. Jadi kita mengumpulkan lebih dari 200 variabel lah kira-kira gitu ya. Kemudian dari sana diekstrak dengan metodologi yang kita miliki dengan early warning system itu. Kemudian dikumpulkanlah sekelompok indeks yang bergeraknya lebih dulu dari ekonomi. Ada sekelompok indeks yang bergerak bersama-sama dengan ekonomi dan ada sekelompok indeks yang bergerak belakangan. Nah, dari yang bergerak model itu kemudian digabung jadi satu kesatuan. Dalam bahasa matematika namanya kombinasi linier. Kita kombinasi menjadi satu indeks yang itu menunjukkan tandanya. Jadi kalau
yang utama sebetulnya ada 2 indeks ya, namanya leading economic index dengan coincident economic index. Coincident itu yang bergerak bersama-sama dengan ekonomi, leading itu yang bergerak mendahului. Nah, kalau leading economic index sekarang naik misalkan, maka sekian periode kemudian ekonominya akan naik. Nah, kalau indeksnya leading economic index menunjukkan trennya turun, maka sekian periode kemudian ekonominya akan turun meskipun pada saat ini ekonominya masih naik gitu. Jadi di tahun 2022 itu ekonomi kita lagi naik. Kenapa? Karena habis tahun 2020, 2021 COVID benar-benar parah ya. 2002 itu trennya naik ekonominya, tetapi leading economic index-nya turun. Dan itu menjadi penanda bahwa setahun kemudian ekonominya akan turun. Gitu, Mas. Kenapa yang menunjukkan tanda-tanda awal tuh kok bank dulu, Pak? Sebetulnya bukan bank yang menunjukkan. Kalau sekarang kebetulan yang kena bank dulu ya. Yang kena bank dulu. Ini konteksnya cerita. Sebetulnya tidak harus selalu bank ya. Kalau ini bank kebetulan aja. Penyebab krisis itu bisa macam-macam. Kebetulan aja sekarang tandanya muncul pertama di Silicon Valley Bank ya, sama Signature Bank itu. Jadi kan perbankan itu kan konteksnya masalahnya sekarang terpengaruh besar dengan kasus perang Ukraina ya. Begitu muncul perang Ukraina, terjadi perang Ukraina yang terjadi kemudian embargo dari berbagai negara untuk Cina, untuk Rusia gitu ya. Yang pertama tidak boleh mengekspor minyak segala macam. Tapi begitu perang meletus itu 9 hari kemudian harga minyak dunia langsung meroket. Tinggi. Nah, tingginya harga minyak dunia itu diikuti otomatis karena minyak itu kan komponen produksi yang esensial ya. Begitu harga minyaknya naik, maka seluruh harga barang naik kan. Nah, begitu semua harga barang naik, inflasi naik. Multiplier efeknya luar biasa. Begitu inflasi naik, mau nggak mau pemerintah dalam hal ini Bank Sentral harus menahan inflasi kan. Caranya gimana? Naikkan suku bunga. Nah, suku bunganya naik. Nah, ini dampaknya sekarang ke seluruh dunia. Negara-negara yang sangat tergantung dengan minyak dari Rusia karena minyaknya diembargo, gasnya diembargo itu nggak bisa dijual ke mana-mana. Negara-negara itu terkena inflasi tinggi dan kita lihat dampaknya sekarang di Eropa, di Amerika inflasi tinggi sekali. Bahkan mungkin mencatat rekor tertinggi dalam 50 tahun terakhir. Tertinggi dalam 50 tahun terakhir. Untuk negara-negara Eropa, Amerika inflasi tahun 2022 itu tertinggi dalam 50 tahun terakhir. Berapa itu? Saya nggak tahu kemarin angka pastinya ya, tapi angkanya biasanya kan inflasi di negara-negara sih sekitar 1% gitu ya. Sekarang 6-7%, rata-rata 6-7%. Jadi saya sampai kemarin mengatakan ke teman-teman itu biasanya inflasi Indonesia itu lebih tinggi dari semua negara itu. Nah, tapi tahun kemarin ini sampai dengan hari ini itu inflasi Amerika lebih tinggi dari Indonesia. Gitu. Apalagi Turki dan Argentina ya, mencapai angka sekitar 70-80% gitu. Ini kalau kejadian seperti sekarang, nyampe nggak ke Indonesia nanti Pak dampaknya? Dampaknya ada, pasti. Nggak mungkin nggak ada. Tapi berdasarkan analisis kami nggak terlalu besar. Kenapa dampaknya ada? Kita sekarang ada di konteks namanya sistem ekonomi terbuka. Indonesia itu masuk open economy ya. Yang namanya open economy itu semua dampak dari mana-mana akan masuk. Yang saya menggambarkan biasanya itu ini seperti bola-bola diatur di atas air gitu. Kalau satu bola bergerak, yang lainnya ikut bergerak. Jadi kita pasti akan terpengaruh. Jadi kalau ada kejadian di luar negeri, kita punya hubungan dagang dengan mereka, hubungan keuangan dengan mereka, maka masalah di mereka kita pasti akan kena. Nggak mungkin nggak kena gitu ya. Amerika bermasalah, kita bermasalah. Eropa bermasalah, kita bermasalah. Cuman transmisinya seberapa besar, itu kondisinya beda. Nah, dari catatan yang kita lihat, dari modeling kita, dampaknya kita kecil. Sehingga ekonomi kita tahun 2023 aman-aman aja. Meskipun tahun kemarin banyak orang ekonomi Indonesia kan gelap, saya udah dari awal bilang enggak, Indonesia mah nggak gelap. Indonesia nggak gelap tahun 2023, kita aman-aman, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Bahkan bulan Oktober atau September tahun lalu, saya lupa, kalau nggak salah akhir September atau Oktober tahun lalu, kita sudah membuat prediksi dan kita udah bilang di banyak kesempatan, tahun 2023 pertumbuhan kita 4,9%. Ada datanya, kita bisa tunjukkan semua, ada datanya itu 4,9%. Nah, biasanya kan kita di sekitar 5% ya pertumbuhan ekonomi. Sekarang 4,9, adalah dampaknya ya dari 5 ke 4,9 ya adalah. Jadi tapi dampaknya kecil. Sementara di banyak negara pertumbuhannya bisa negatif. Nah, kenapa kita bisa bilang bahwa kita kecil, negara ini akan besar? Itu pengaruhnya oleh apa aja gitu, Pak? Ya, gini. Kalau kembali ke teori makro ya, kan menurut teori makro katanya Y atau ekonomi itu sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah itu teori rumus basic lah, itu ekonomi 101 ya. Nah, komponen terbesar ekonomi kita itu di C, konsumsi domestik. Konsumsi domestik itu sekitar antara 50-55% lah gitu ya. Kemudian kalau kita bisa menjaga konsumsinya itu aman gitu ya, maka itu menyelamatkan ekonomi kita.
gitu ya. Terus komponen kedua kan investasi ya. Yeah. Data kita menunjukkan dari sejak kemarin, dari sejak tahun lalu segala macam, kredit kita naik terus. Nggak ada tanda-tanda pelemahan kredit kita masih tumbuh terus gitu. Aset bank sih tetap tumbuh sih Pak. Makanya tumbuh terus. Jadi dari C nggak ada masalah kita, I nggak ada masalah kita kan gitu ya. Iya. Kemudian dari G pemerintah kan mengenjot habis-habisan ya kan. Namanya pemerintah apalagi ini tahun menjelang pemilu politik, ya. Nah, tahun politik nggak mungkin lah pemerintah akan mengorbankan itu ya. Jadi akan disupport mati-matian bagaimana caranya supaya ekonomi baik. Jadi C aman, I aman, G aman kan? Gitu. Jadi komponen terakhir kan net ekspor. Nah, net ekspor kita itu nggak terlalu besar. Luar. Pertama tidak terlalu besar. Yang kedua, data menunjukkan bahwa gara-gara perang Ukraina dan Rusia ini kita ekspor impornya naik malah. Bukannya turun, kita malah naik datanya. Gitu. Bisa kelihatan nanti bisa ditunjukkan berapa ekspor, berapa impor. Kita malah naik. Jadi memang harga minyak naik. Kita impor minyak menjadi mahal ya, tapi karena harga minyak naik, semua harga barang yang lain naik. Gitu, komoditas pertanian naik, harga metal naik, harga gas naik, harga batu bara naik, kan terkerek semua tadi itu kan. Nah, itu kayak cari keseimbangan ya Pak antara kenaikan gara-gara rumus tadi sama karena faktor minyak yang punya multiplier effect gitu ya. Jadi dicari keseimbangan inflasinya akhirnya lebih terjaga karena kita tadi. Di Indonesia inflasinya praktis nggak banyak berubah dibanding tahun lalu. Kenapa? Karena memang ekonomi kita aman-aman aja. Gitu. Makanya kalau ada yang bilang kita akan terpengaruh sangat besar tahun 2023 gelap, 2024 gelap. Ya kita nggak bisa menilai takdir ya, tapi menurut saya enggak lah. Mudah-mudahan enggak lah. Kalau dari data-data sih nggak kelihatan itu. Kalau data nggak kelihatan. Gitu. Nah ini yang penting Pak, karena buat pebisnis sebenarnya dia kan butuh kepastian ya Pak, bisnis itu sebenarnya kan. Nah, bagaimana tuh menurut Pak Ajam, apa yang harus dilakukan oleh pebisnis supaya bisa lihat situasinya? Ini kan leading economic, mungkin informasinya hanya bagi para ekonom nih Pak, bagi akademisi bisa gitu ya, karena banyak rumus yang terlibat di sana, indikator-indikator yang terlibat sehingga bisa diformulasikan gitu ya. Tapi bagi orang bisnis kan dia butuh pandangan. Bagaimana dia bisa dapat akses seperti itu? Ya sebetulnya gini Mas. Leading economic index itu bukan ilmu yang rumit, merumuskannya rumit memang betul. Merumuskannya ya kan yang merumuskan cukup 1-2 orang aja. Yang penting kan orang bisa membaca ya. Merumuskannya rumit, tapi kalau sudah ada membacanya ringan. Kalau perlu nanti kita bikin sesi khusus bagaimana cara membaca kalian boleh aja. Jadi, itu yang paling bagus. Itu nggak susah buat semua orang dan itu dipublish. Ada di banyak tempat. Gitu ya. Jadi misalkan tadi saya bicara leading economic punyanya Amerika, apakah saya ngitung sendiri? Enggak juga, ada di internet, tinggal nyari aja itu. Jadi ada, jadi beberapa website yang bisa dikunjungi, saran saya ya, yang pertama misalkan Conference Board. Conference Board itu ada satu lembaga namanya Conference Board. Dia secara spesial memang mempelajari itu, dan dia setiap bulan dia sampaikan perkembangannya itu. Jadi yang dibilang setahun yang lalu sudah ketahuan, udah ada beritanya itu. Kita udah tahu satu gitu ya. Yang kedua OECD itu juga secara rutin membuat, meskipun kalau saya merasa Conference Board itu lebih informatif daripada OECD menurut saya ya, dengan kacamata saya yang orang modeling itu Conference Board lebih bagus. Itu cara yang paling gampang yang pertama gitu ya. Kalau asal rajin buka-buka website yang itu kita bisa. Nah, kalaupun enggak bisa memahami itu karena nggak ngerti ilmunya, karena apa? Karena kesibukan macam-macam gitu ya. Biasanya kan selalu itu di awal tahun per akhir tahun dengan kadang-kadang juga sampai awal tahun itu ada seminar ekonomi outlook segala macam gitu ya. Nah itu ya tinggal ibaratnya ya kita window shopping aja. Kalau Mas Batir bilang orang perusahaan kan punya budget ya, budgetkan aja ikut seminar sehari gitu ya. Dengan begitu kan bisa ngelihat gitu. Cuman jangan hanya ngelihat satu orang. Kalau satu orang takutnya nanti beda ya. Seperti kalau kita sakit mau ke dokter ya ambil 2 atau 3 paling tidak seperti ada second opinion gitu ya. Nah kan dari situ akan kelihatan seperti apa gitu. Dan itu praktis mudah, datang setengah hari dengerin dapatlah. Kalau hanya sekedar pengen dapat tahun depan kayak apa ya, dari situ ketahuan gitu ya. Kecuali kalau mau dalam ya. Kalau mau dalam ya biasanya bank-bank itu punya ekonomi sendiri gitu. Di Indonesia juga saya kira banyak bank yang sudah punya ekonomi sendiri ya. Nah, ekonomis itu yang seharusnya akan merumuskan itu, yang akan mendalami itu gitu. Kalau kita tahu bahwa si leading indikator itu menunjukkan tren akan terjadi krisis atau mungkin negatif gitu ya, itu kan by sense kenapa kita nggak bikin kebijakan yang bisa mencegah itu atau meminimalisir gitu ya Pak?
Ya memang tujuannya itu Mas. Jadi gini, sebagai orang yang mendalami atau orang modeling yang mempelajari tentang siklus bisnis ya, economic index tadi itu. Secara umum itu kalau orang-orang yang modeling forecaster gitu ya, pengennya kalau kita meramalkan itu ramalannya benar. Gitu ya. Tetapi spesial tentang memprediksi krisis itu. Kita meramalkan krisis, tapi kalau bisa jangan terjadi krisis gitu kan, jangan terjadi krisis. Ini agak anomali, tapi menurut saya memang begitu. Justru kita memberikan informasi tentang krisis itu, harapannya pengambil kebijakan, terutama pemerintah yang punya pengaruh besar di situ, baik dari fiskal maupun moneter, mereka membuat kebijakan dan dengan kebijakan itu krisis bisa diantisipasi. Ini mitigasi risiko. Sebelum krisis kita ya kalaupun terjadi krisis jangan banyak-banyak lah turunnya gitu. Indonesia lepas sama sekali dari krisis, kayaknya peluangnya juga kecil juga. Karena bagaimanapun kan kita terpengaruh negara lain, apalagi Amerika itu besar, Eropa besar gitu ya, Cina besar. Kalau mereka krisis ya kita terpengaruh lah. Mereka sakit ya paling nggak kita ketularan pileknya atau masuk anginnya gitu ya. Tapi dengan antisipasi minum vitamin yang banyak misalkan jangan sampai kita sakit. Jadi peran dari kebijakan fiskal moneter bagaimana antisipasi membuat kebijakan jangan sampai terjadi krisis itu. Nah, itu mitigasi risikonya memang di situ. Harapannya dengan kebijakan yang benar, dengan strategi yang benar, krisisnya jangan terjadi. Kalaupun terjadi, dampaknya bisa diminimalisir. Gitu. Ini pelajaran sebenarnya Bapak udah nyebut mengenai siklus bisnis ya. Jadi situasinya sebenarnya lebih karena terjadi siklus bisnis itu dan diprediksi. Karena siklus bisnis itu dari leading indikator indeks tadi. Betul, ya. Dan gini, yang namanya siklus itu kan selalu terjadi di mana-mana. Selalu terjadi di mana-mana. Dalam bidang apapun gitu ya. Saya kalau di kelas kadang-kadang menceritakan yang tadi kita ceritakan terkait dengan Gunung Merapi gitu ya. Di luar Gunung Merapi yang paling simpel aja pagi, kalau matahari kalau di timur mulai ada semburat-semburat warna merah berarti udah mau pagi. Kalau sudah mulai ada ayam berkokok itu berarti udah mulai pagi kan gitu kan. Habis itu pagi, siang, sore, malam itu selalu aja berulang terus. Jadi polanya ketahuan. Selama kita bisa mempelajari pola itu, maka kita bisa melakukan. Dan kita enggak usah khawatir. Setelah ekonominya naik boom, pasti nanti akan krisis. Ada suatu saat akan krisis, pasti. Keteraturan itu ada. Nanti setelah krisis, nggak usah terlalu panik juga. Kenapa? Nanti pasti akan naik, gitu. Nah, cuman masalahnya adalah kalau turun, jangan sakit banget gitu loh. Mengantisipasi itu aja. Kalau naik, ada perilaku apa yang kita lakukan? Gitu. Pak, itu kayaknya kita harus discuss lebih detail lagi mengenai siklus bisnis di edisi terpisah. Karena yakin itu sesuatu yang menarik buat para bisnis ya. Boleh. Sobat Kointos, Anda mesti ngikutin nih podcast selanjutnya karena yang berikutnya adalah soal siklus bisnis. Nah, kalau Anda nggak turut, Anda pasti akan ikut surut. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih Pak Ajam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos kita.